Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang tegangan geser pada balok. Sebelum menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Felix Nova Ramadan, yang kedua Hafiz Haidar Arsyam, yang ketiga Ima Yunika, yang keempat saya sendiri Garisha Saskara Labdajaya. Pengertian tegangan geser. Tegangan geser atau shear stress didefinisikan sebagai komponen tegangan koplanar dengan penampang melintang sebuah benda. Tegangan geser timbul dari komponen vektor gaya paralel ke penampang melintang. Tegangan normal di sisi lain muncul dari komponen vektor gaya tegak lurus dari penampang melintang bahan. Pengertian yang kedua, tegangan geser adalah intensitas gaya yang bekerja sejajar dengan bidang dari luas permukaan. Tegangan geser memiliki satuan MPa atau megapascal, N per milimeter persegi, dan kilogram per sentimeter persegi. Tegangan geser pada balok. Balok selain memikul momen lentur juga memikul gaya geser, sehingga timbul tegangan geser. Tegangan geser yang bekerja di penampang sejajar dengan gaya geser, yaitu sejajar dengan sisi vertikal penampang. Pada suatu balok persegi, gaya geser sebesar V akan timbul tegangan geser yang besarnya T sama dengan VQ per IB, dengan V sama dengan gaya geser, satuannya N, Q sama dengan integral YdA, momen pertama atau statis momen, satuannya milimeter, I sama dengan momen inersia balok, satuannya milimeter pangkat 4, B sama dengan lebar penampang balok, satuannya milimeter. Dengan geser pada balok penampang persegi. Momen pertama Q dari bagian yang diarsir didapat dengan mengalihkan luas dengan jarak titik beratnya ke sumbu netral. Q sama dengan B dalam kurung H per 2 min Y1 tutup kurung kali dalam kurung Y1 plus H per 2 min Y1 per 2 tutup kurung, atau dengan integrasi Q sama dengan integral YdA sama dengan integral H per 2 Y kali B kali dy, sehingga diperoleh T sama dengan B per 2I dalam kurung H pangkat 2 min H pangkat 2 per 4 min Y1 pangkat 2 tutup kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Yunika dari kelompok 5 dengan NIM 210523617202 yang akan melanjutkan materi tegangan geser pada penampang persegi. Rumus mengindikasikan bahwa tegangan geser di balok persegi bervariasi secara kuadrat terhadap jarak Y1 dari sumbu netral. Perhatikan gambar berikut. Tegangan geser menjadi sama dengan 0 pada saat Y1 sama dengan H per 2. Sedangkan nilai maksimum tegangan geser terjadi pada saat Y1 sama dengan 0. Di sini terdapat rumus tegangan geser maksimal sama dengan VH kuadrat per 8I sama dengan 3V per 2A. Di sini teman-teman dapat menggunakan rumus yang pertama maupun rumus yang kedua sesuai dengan soal yang telah ditentukan. Selanjutnya, terdapat contoh soal. Sebuah balok metal dengan panjang L sama dengan 1 meter ditumpu sederhana di titik A dan B. Beban terbagi rata pada balok dengan Q sama dengan 28 kN per meter. Penampang balok adalah persegi panjang dengan lebar 25 mm dan tinggi 100 mm. Pertanyaannya, hitunglah besar tegangan normal dan tegangan geser di titik C yang terletak 75 mm dari tepi bawah balok dan 200 mm dari tumpuan B. Nah, di sini silakan teman-teman mencoba terlebih dahulu untuk lebih memahami materi yang telah diberikan tadi. Selanjutnya,
Ini adalah penyelesaian dari soal sebelumnya. Tegangan normal di C sama dengan min Y per I sama dengan min 2,24 dikali 10 pangkat 6 dikali 25 per 2,083 dikali 10 pangkat 6 dan hasilnya sama dengan min 26,88 megapascal. Untuk mendapatkan nilai tegangan geser di C, terlebih dahulu perlu menghitung statis momen. QC sama dengan AC dikali YC sama dengan 23.437,5 mm kubik. Di sini dapat menyelesaikan tegangan geser di titik C sama dengan 8.400 dikali 23.437,5 per 2,083 dikali 10 pangkat 6 dikali 25 dan hasilnya sama dengan 3,78 megapascal. Jadi tegangan normal di titik C sama dengan min 26,88 megapascal dan tegangan geser di titik C sama dengan 3,78 megapascal. Nama saya Felix Nova Ramadan. Selanjutnya ada tegangan geser pada balok dengan penampang lingkaran. Balok dengan penampang lingkaran pejal dengan jari-jari R apabila memikul gaya geser sebesar V, maka akan timbul tegangan geser yang nilai maksimumnya terjadi pada sumbu netral. Penampang dan besarannya adalah T max sama dengan V per IB sama dengan V kali 2R pangkat 3 dibagi 3 per 4 Pi pangkat 4 dibagi 4 dikali 2R sama dengan 4V per 3Pi kuadrat sama dengan 4V per 3A ini. Sedangkan untuk penampang berbentuk pipa seperti ini ada R1 dan ada R2. Tmax sama dengan V per IB sama dengan 4V per 3A dikali R2 kuadrat ditambah R2 tambah R2 kali R1 ditambah R1 kuadrat per R2 pangkat 2 ditambah R1 pangkat 2. Tegangan geser pada balok dengan sayap. Balok dengan sayap sering dijumpai pada balok baja maupun besi. Tegangan geser pada badan balok dapat dihitung dengan persamaan Tmax sama dengan V per 8 IT kali BH kuadrat dikurangi BH1 kuadrat ditambah TH1 kuadrat. Sedangkan untuk Tmin dapat dicari dengan persamaan VB per 8 IT dikali H2 dikurangi H1 kuadrat. Seperti ini bentuk penampangnya. Nah, tegangan geser maksimum terjadi pada sumbu netral. Dan tegangan geser minimum terjadi pada pertemuan badan balok dengan sayap. Di sini sumbu netral terjadi tegangan geser maksimal dan di sini ada pertemuan badan balok dengan sayapnya terjadi T min, tegangan geser minimum. Nah, di sini ada contoh soal tegangan geser pada balok dengan sayap. Pada gambar di samping terdapat balok dengan beban merata H sebesar 1000 kg per meter kuadrat dengan satu beban terpusat sebesar 2000 kg dengan sudut kemiringan 30 derajat. Seperti ini bentuk penampangnya. Tentukan tegangan geser
yang terjadi pada balok tersebut. Nah, sekarang coba kalian hitung dan selesaikan soal ini. Perkenalkan, nama saya Hafiz Darasya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tegangan geser pada balok. Di sini ada gambar dan pertanyaannya, pada gambar di samping, tentukan tegangan geser yang terjadi pada balok tersebut. Oke, penyelesaiannya pertama kita cari RA-nya dulu dengan memasukkan rumus seperti ini. RA dikali 7 min 1000 kali 7 kali 3,5 dikali 2000 dikali sin 30 derajat kali 3 ditambah 1000 kali 2 kali 1 sama dengan 0. Nah, angka-angka di sini menyesuaikan yang diketahui di sini. Nah, ketemu RA-nya sama dengan 3042,857 kilo. Kemudian kita nyari RB-nya juga sama, masukkan angkanya dan ketemu hasilnya. Terus diuji apakah hasilnya sama dengan 0 dengan cara sigma V sama dengan 0 dan hasilnya terbukti 0. Kemudian dicari HA. HA dicari dengan cara sigma H sama dengan 0, HA min P dikali cos 30 derajat sama dengan 0. Kemudian dipindah luaskan, masukkan P-nya, ketemu HA-nya 1732,061 kilo. Kemudian kita cari momen X. Yang pertama dari A ke C dulu. Dengan rumus Mx sama dengan RA dikali X min setengah Q X kuadrat. Dimasukkan angka-angkanya. Terus X-nya diuji 0 sampai 4 sesuai di sini. Ketemu hasil di sini. Kemudian di C sampai B dengan cara Mx sama dengan RA dikali X min setengah Q X kuadrat min P sin 30 derajat X min 4. Ya udah, ketemu hasil sama dengan min 500 X kuadrat ditambah 2642,857 X tambah 4000. Kemudian X-nya 4 sampai 7 diuji dari sini nih. Hasilnya MX segini. Kemudian D sampai B. MX-nya dicari dengan cara min setengah Q X kuadrat. Q-nya masukin, ketemu hasil min 500 X kuadrat. Kemudian X-nya diganti 0 sampai 2 yang diketahui di sini. Hasil sini. Kemudian kita cari dx-nya atau G lintang. Pertama dari AC antara 0 sampai 4. dx sama dengan 3642,857 dikurang 1000x. Kemudian x-nya diganti dengan 0, 1, 2, 3, 4. Ketemu hasil sini. Kemudian 3642 kurang 857, 3642,857 dikurang 1000x sama dengan 0. Ya udah, 1000x sama dengan 3642,857, x sama dengan 3,643 m. Dan C sampai B, dx sama dengan min 1000x ditambah 2642,857. X-nya diganti 4 sampai 7. Kemudian diuji 2642,857 dikurang 1000x dengan 0. 1000x sama dengan 2642,857. X sama dengan 2,643. Agak oke. Kemudian D ke B. dx sama dengan 1000x. X sama dengannya 0, jadi 0, kemudian diuji 1, dx 1000, 2, dx 2000. Nah, ini gambarnya di sini. Kemudian tegangan geser di titik B. Yang pertama caranya ketahui potongan A sama dengan potongan D. A sama dengan 0, SA sama dengan 0, tau sama dengan 0 kg per cm kuadrat. Dan potongan B sama dengan potongan C.
YB sama dengan 12,5 dikurangi di sini 2,5 sama dengan 10 cm. Dan SB sama dengan A dikali YB. A-nya 100 dikali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Lalu dicari tau flange sama dengan Q kali SB per IX kali B. Dimasukin angkanya, ketemu hasil 10,395 kg per cm persegi. Kemudian tau web sama dengan Q dikali SB per X dikali B. Dimasukkan angkanya, ketemu hasil 1,581 kg per cm persegi. Kemudian potongan N. Potongan N dicari dengan YN sama dengan setengah 12,5 dikurang 5 sama dengan 3,75 cm. SN sama dengan SB ditambah A dikali YN. Masukin angkanya, ketemu hasil 1140,625 cm kubik. Kemudian cari tegangan geser N sama dengan Q dikali SN per IX dikali B. Masukkan angkanya, ketemu hasil 47,429 kg cm persegi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.